Apa sih? Halo kabar teman-teman HR Talks. Wih, udah lama ya. Mantap. Udah lama Setelah sekian lama kita tidak berjumpa karena ada kesibukan masing-masing. Mantap jiwa. Bisa menemukan waktunya berlima lagi nih. Oke, mungkin mau memperkenalkan lagi nih. Kalau takut ada yang lupa, di sini ada. Gue yakin udah pada lupa sih. Yang berkacamata pakai topi. Umurnya baru 30, gue yakin nggak ada yang lupa. Tapi kemarin gue lihat yang mana ya? Yang kalau nggak salah yang apa namanya dibungkus-bungkus itu udah sampai 90 viewers deh, seinget gue. Oh iya, baru tahu gue. Berarti tema itu mempengaruhi ya? Oh ya, sangat mempengaruhi iya, itu. Tema viral itu memang cara kita untuk manjat sih. Pantesan baru nggak lama dari film Tilik, Bu Tejo diundang di mana-mana. Betul. Oh gitu ternyata. Langsung ya. kayak Bu Tejo itu loh, luar biasa. Jadi kita mendongkrak. Bu Tejo loh. Oke, mungkin sekarang kita bisa ngobrol santai aja kali ya, karena ada berita baru yang membuat kita kembali ke nama kita resah lagi. Mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa PSBB mulai dijalankan lagi secara total, atau istilahnya dari gubernur sih ditarik rem dadak ya. Iya, tarik rem mendadak. Untung nggak ngejungkel ya orangnya. Untung nggak ngedrift, kayak pengen ngedrift nabrak gitu. Keluar dari pangkalan nabrak motor sama tukang bakso, kasihan banget. Iya, anjing dihancurin gak tuh? Itu yang tank itu ya? Iya loh, epic loh. Parah loh itu, guys. Itu udah gak bener sih pas belok emang. Iya kan, ya cuman gitulah. Nah, kira-kira gimana nih pendapat teman-teman nih, kan kita katanya berat ya. Kembali lagi nih kayak waktu bulan Maret atau April nih, gimana nih? Kamu dari siapa ya? Mungkin dari yang paling senior. Yes, asik. Mas Hendra. Kita. Kalau gua sih ngelihatnya yang kemarin yang kocak tuh, yang ya, beberapa artis kan ngasih reaction ya terhadap kebijakan. Ya gua terlepas dari kebijakannya itu setuju atau enggak, kalau memang udah beresiko sih ya udah nggak usah ngantor lah ibaratnya kalau gua, karena ya gimana kita bisa dapat duit tapi nggak sehat juga kan sayang juga. Iya betul setuju. Nah tapi kan banyak juga yang nggak setuju, misalnya kayak kemarin tuh ada yang kayak Nikita Willy, ada Ardhito Pramono bikin bukan Nikita Willy mas, itu salah ngetek orangnya, salah ngetek. ya. Nah itu maksud gue belum bisa ketuker ya antara Nikita Willy dan Nikita Willy. Yang ngambung siapa, yang di tag siapa? Ngakak gua, ini goblok loh. Tapi jadi kalau menurut gua sih akan bilang ya kalau memang udah banyak mau gimana, setuju aja, harus setuju. Orang daripada lu sakit nularin teman-teman keluarga lu. Betul. Ya. Tapi gua juga nggak punya ide sih. Apakah ekonomi nanti akan membaik? Kalau gua juga pusing deh kalau begitu tuh. Itu dia. Sebenarnya kalau orang bosen di rumah wajar, apalagi gue barusan di share gitu kan sama satu orang, dia ngekos, dia habis ngumpul memang, tapi hanya dia aja yang katanya swab test itu negatif, bukan hanya reaktif aja, tapi teman-temannya itu non reaktif dan negatif kalau dia positif COVID karena dia reaktif. Iya bener ya? Pokoknya kayak gitu deh. Jadi dia sekarang pas dia ngambil IGTV-nya itu memang dia udah di Wisma Kemayoran. Terus gue mikir dalam hati, somehow itu kayaknya enak kayak di Wisma Kemayoran ya, kayak sendiri difasilitasin, kayak makanya mungkin disediain. Gue nggak tahu. Nggak rame pada numpuk orang-orangnya. Kalau yang gue baca itu ada 7 tower, yang keisi itu baru 2 sebetulnya. Jadi memang rumah sakit yang ada tuh juga masih ngomongnya rujukan tapi nggak semuanya diarahin ke Wisma Kemayoran gitu. Jadi kan ada tuh foto tuh di DKI Jakarta tuh nama akunnya, kayak emang semuanya dinyalain towernya, lampunya setiap lantai, beneran nggak ada yang gelap. Tapi itu katanya bukan menandakan bahwa mereka itu full, tapi menandakan bahwa siap siaga kalaupun ada yang tiba-tiba kena, itu langsung dilarikan ke tempatnya, at least tempatnya udah siap gitu.
Oke. Ya, resahnya gue bukan hanya itu aja sih. Mungkin teman-teman di sini tahu keresahan gue yang satunya lagi apa. Soal apa Dim? Oh ini ya. Apa? Soal apa sih Dim sebenarnya? Gue nggak tahu sih Dim. Ya, gitulah. Pacar lo yang mana lagi Dim? Jangan dibahas lebih lanjut. Iya. Jadi ya mulai putar otak lah. Ada. Iya sih, gue sekarang senior kedua nih, yang tertua nih, gimana nih? ya coba Mas Dery. Lu sama Dery seumuran lu. Ya sama Dery dulu lah, Mbak. Dery dulu. Iya, kalau menurut gue sebenarnya setuju sih. Maksudnya setuju itu karena emang tingkat penularan itu lagi naik banget kan. Angkanya itu benar-benar naik drastis dari bulan sebelumnya mungkin. Tapi dalam lain hal masalah ekonomi juga gue setuju sih. Maksudnya kayak ya bingung juga, gue juga nggak ada ide juga gitu. Maksudnya kayak ekonomi gimana caranya bisa balik lagi gitu. Cuman kalau menurut gue saat ini kita harus pikirin tentang kesehatan. Apalagi kabar terbarunya juga Indonesia sampai diblok sama 59 negara kan. Kapan lagi Indonesia ditakutin? Ya, itu diblok sama 59 negara. Habis itu kayak ya saatnya kita sadar sih, maksudnya sadar tuh kita harus patuh sama protokol. Ya ikutin aja pemerintah juga pasti kan udah mikirin ke depannya seperti apa gitu. Dan lu bener-bener Dedan kayak di warnet tau gak sih bikin telepon. Ya gue taruh di deket ini layar tuh. Aduh. Ya kan. Nah Salah fokus lu. yang sambil kerja Tapi kan. tapi istri lo gimana Kak? Berarti kan istri lo kalau nggak salah udah sempet ke FO ya? Ya kalau istri gue memang dari udah 2 bulan itu kan udah aktif kerja lagi. Habis itu so far sih belum ada info, maksudnya belum ada info itu kayak dari manajemen itu mau kayak gimana gitu, which is kayak, dan tadi pun juga kayak gue kalau gue nganterin istri gue kayak ya masih normal sih, tapi gue nggak tahu mungkin hari Senin bakalan banyak yang mulai menerapkan WFH kembali gitu. Gue ada ngelihat di beberapa akun tuh kayak World Economic Forum atau mungkin di CNN atau BBC gitu-gitu, kayak bisa loh Thailand atau mungkin spesifiknya Bangkok tuh 0 case dalam waktu 100 hari. Terus sedangkan kalau di sini tuh kayak emang bener nggak sih angka segitu? Gue takutnya kan malah kita dimanipulasikan atau malah ya sebetulnya adanya seperti itu gitu, karena satu sisi ya udah bukan 1 atau 2 kasus lah bahwa yang sebetulnya non reaktif tapi dianggapnya positif, atau mungkin yang nggak positif dianggapnya reaktif apa segala macam, tapi memang nggak ada penanganan lebih lanjut yang diperbolehkan karena satu dan lain hal. Ya emang semuanya kan dimulai dari diri kita sendiri dulu juga ya, kayak harus ikutin protokol, jangan males buat ganti baju dan pakaian kalau habis dari luar. Terus juga cuci tangan lah sering-sering, walaupun mungkin ada beberapa orang yang cukup sensitif ya karena sering kena sabun apa segala macam jadi kering atau mungkin busikan atau mungkin kayak gimana. Cuman yang gue takutin sih di sini adalah mau dari kitanya, tapi dari mungkin dari sisi sananya, mungkin kita bisa tahu sisi sananya berarti di luar dari diri kita tidak mendukung juga gitu loh. Yang ya gimana sih kalau singa atau harimau dikurung terus kan ada dan kagak dikasih makan kan jadinya gimana gitu ya. Tapi kayak ya kota-kota terdekat di Malaysia, Singapura sama Thailand itu mereka penduduknya juga bisa dibilang banyak, tapi kok mereka malah bisa ada case-nya tuh 0 case atau malah menurun kan. Pertanyaannya bukan hanya satu aja, kayak ini masyarakatnya bandel apa kagak nih, tapi kan harus ada pertanyaan dari sisi lainnya juga. Itu sih yang cukup sih. Gue juga merasakan sebenarnya kalau dibilang setuju ya harus setuju gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang gak setuju pun ya iya sih, karena karena kayak udah ngelihatnya kayak pertama kayak kita
nggak bisa kemana-mana gitu kan, kayak mau aktivitas susah gitu. Terus kadang tuh mikir juga kayak teman-teman gue juga banyak yang apa ya, yang udah ada yang kena cut gitu loh, ada yang kena cut karena bisnis di perusahaannya itu nggak bisa jalan karena COVID ini atau karena pembatasan PSBB ini gitu. Cuma kalau kita mau bilang nggak setuju juga kayak gitu, apa ya, kayak lu bisa ngasih saran apa gitu ke pemerintah supaya at least corona ini berkurang lah gitu. Cuma ya gimana gitu, ya udahlah ikutin aja apa kata pemerintah gitu. Nah kalau gue sih begitu ya mikirnya. Galih gimana Galih? Kalau gue ngerasa nggak ada bedanya dari bulan Maret sampai sekarang. Dari yang sudah mulai aktivitas lagi? Nggak, maksudnya bukan dari awal kita PSBB. Mungkin karena kita WFH kan, bener-bener kayak WFH terus gitu. Jadi kayak nggak terlalu berasa sih. Terus kayak mungkin gue terdengar sangat egois gitu ya. Tapi kalau dari sisi ekonomi, masuk kemarin pun gue nggak melihat ada perubahan yang signifikan sih. Gitu. Jadi kayak masuk kemarin juga sebenarnya nggak ada signifikansi apa-apa menurut gue ya. Tetap aja ekonominya turun gitu kan. Ya bedanya cuma orang-orang kembali ke kantor aja. Jadi terkesan ada aktivitas gitu. Padahal sebenarnya ya memang ya mungkin kalau yang kemarin heboh-heboh kemarin tuh yang saham pada ngikutin nggak sih, BCA, BRI turun drastis sampai ya mungkin itu kan ya itu menurut gue sih ya jangan panik ya, kita udah pernah 2 kali PSBB gitu. Jadi kayak ya itu terjadi juga di PSBB pertama. Bahkan PSBB pertama dolar kita hampir 20.000 waktu itu. Edan banget kan, naik itu edan banget 20.000. Iya kan? Sekarang dolar kita 14.900 kemarin. Kemarin 14.900. Wow. Iya, gue ngecek 2 hari lalu 14.500. I mean ya itu naik lagi. Ya itu kenaikan tapi yang justru jadi bahaya yang menurut gue sekarang, ketika negara lain udah mulai pulih, kita malah makin parah. Iya, jadi iya kan. Kalau waktu yang pertama kali itu kan siklusnya semua nilai mata uangnya kan jadi tidak bernilai, istilahnya global. Nilainya turun lah ya, global gitu. Nah, kalau sekarang karena kejadiannya cuma di Indonesia aja, bukan, nggak tahu sih ya, gue orang awam. Tapi kayaknya mungkin lebih signifikan lagi gitu jadinya. Tapi sebenarnya menurut gue bukan karena PSBB-nya. Kalau sampai dolar nilai tukar kita jadi rendah ya, bukan karena PSBB-nya, tapi karena angka corona kita yang enggak yang naik, yang makin naik. Iya, nggak membaik gitu. Kalau gue sih gregetan dari mulai ganjil genap ditiadakan 1 bulan yang lalu. Itu tuh otaknya gimana gitu. Sabar. Maaf ya Pak Gubernur yang terhormat, maaf, tapi dia punya banyak analis yang gue rasa mereka pintar-pintar gitu. Dan menurut gue, gue nggak ngerti deh kalau bikin kebijakan publik tuh emang, gue nggak tahu ya kayak kita jadi kayak buat SOP kantor gal. Nggak, tapi maksud gue kalau kita jadi TA aja nentuin nasib satu orang aja kita mikir, tau nggak sih? Cuma satu orang, ya nggak sih, kita mau milih dari tiga kandidat, jadi kita mikir gitu. Ini nasib berapa ratus ribu manusia? Betul, jutaan. Terus kok kayaknya enteng banget. Terus nggak lama dari gage mobil mau digage motor. Gue cuma lo bayangin gimana cara polisi itu melihat plat motornya. Itu kecil. Ya udah kecil, terus juga motor ada berapa kayak lautan gitu loh di jalanan. Motor udah banyak banget. Satu sisi yang nyetopin kendaraan itu mungkin masih mendapatkan pendapatan, mungkin dipotong dikit kali ya, gue kurang tahu. Dan tapi at least masih dapat pendapatan. Itu yang bolak-balik naik motor mobil belum tentu dapat pendapatan. Kan sambil butuh anjir ini nggak ada di job desk gua. Nah, menurut gue sih ya gitu sih, gue nggak tahu ya, cuman kayak yang kerasa itu kalau gue sih dari awal gue jujur ya, gue pro lockdown, bahkan kalau perlu negara ini di lockdown aja gitu menurut gue. Kayak sampai bener-bener yang bersih ya, nggak usah bersih lah gitu loh ibaratnya. Tapi bukannya waktu itu pengen ada rencana untuk lockdown ya, tapi cuman pemerintah pusatnya kan masih nggak mau dari pemerintah pusatnya kan. Iya, nggak mau. Ya dulu waktu itu malah mereka ya lebih santai justru daripada pemerintah daerah. Iya, dulu. Di yang sempat kan Wuhan
udah berapa ratus Yeay. beneran Iya. Narasumbernya valid. Ini primer nih beritanya nih, datanya primer. Valid. ada maksudnya kan ada waktu itu Punya orang udah lama nggak ada kasus, terus tiba-tiba ada satu kasus langsung semuanya di lockdown lagi dan akhirnya ya udah jadi zero case lagi. Kayak itu orang-orang sana tuh mungkin tidak sebanyak aplikasi kemudahan nggak sebanyak kita pertama. Terus juga orang-orangnya mungkin malah bisa lebih banyak daripada Jakarta. Gue kurang tahu. Terpercaya. Tapi kok maksudnya bisa gitu loh. Mereka bertahan hidup kan berarti bukan hanya dari orang-orangnya aja. Orang-orangnya nurut mungkin karena sistem pemerintahan di sana juga perwakilan rakyatnya pun juga nurut dan memang nggak ada yang dihambat-hambat gitu loh. Lah kita gimana kagak mau kanan kiri sikut-sikut kalau duduk di rumah tapi ada kemungkinan mungkin di layoff atau mungkin gak dilanjutin kontrak apa segala macam, ya khawatir lah pasti kan. Iya. Tapi gue gak ngerti deh yang kemarin protes tuh artis-artis pada protes apa mereka? Iya, jadi kalau kayak pada protes. Kanjeng juga gue baca tuh Kanjeng. Gimana? Ya intinya karena mereka protes karena dengan adanya PSBB ini kemungkinan banyak banyak job mereka yang di cancel, kafe-kafe banyak kafe-kafe pada tutup. Nah, menurut gue ya, kalau gue sih ya, tapi intinya dari komen mereka itu kebanyakan orang lebih milih ya mendingan PSBB sekalian gitu. Maksudnya ini bukan masalah lu doang gitu, ini masalah semua orang. Betul. Menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi. Jadi 2 atau 3 minggu yang lalu, Dr. Mesty itu posting soal kalian tuh, Dr. Mesty itu posting soal kalian itu influencer, artis, selebgram, naming lah, apalah pokoknya. Kalau emang kalian udah punya budget, kalau kalian punya kemampuan untuk bisa traveling, bisa swab test dulu sebelum traveling, bisa sewa resort hanya kalian, ya kalian nikmatin sendiri aja. Gak perlu diposting kemana-mana. Menurut gue sih itu penting sih. Menurut gue mereka turut ambil alih sih menurut gue ya dari ngerti gue. Dari menurunnya awareness, menurunnya ketidaktahuan. Ketidaktahuan orang tuh jadi kayak orang-orang tuh ngikutin gitu loh, kayak itu mereka udah jalan-jalan kok, ya udah gue jalan-jalan. Kayak mohon maaf ya, gue juga gatel banget setahun ini kagak kemana-mana. Tapi kan parah. Pengen makan mie kita, pengen makan pop mie pengen makan kopi. Pengen makan jagung bakar. Nggak, maksud gue tuh gue nggak ngerti ya, menurut gue mereka tuh selebgram gitu tuh kayak beban moralnya mereka tuh kayak nggak ada aja, zero. Terus sekarang pakai acara bilang terpengaruhi segala macam. Kalau yang komplain itu, maaf, yang kelas ekonominya menengah ke bawah, gue lebih maklum. Tapi mereka tuh tabungan mereka kan pasti ada ya, walaupun mungkin utang cicilan mereka juga lebih besar daripada kita, karena hidup mereka kan lebih bukan konsumtif ya, tapi pemenuhannya beda gitu. Betul. Tapi mereka kan punya YouTube ya, YouTube mereka menghasilkan duit lah, kita YouTube yang lewat cuma 90, gak menghasilkan duit. Ayo guys, like kalau guys, langsung bisa. Nggak maksud para kandidat yang udah diinterview orang-orang ini ya, kita minta bantuan ya. Yang Anda join ya dari tangan-tangan mereka mungkin. Tolonglah di like, mengikuti program prakerja dan melihat ini, mohon ya. Ya, tapi maksud gue gitu, dan ternyata ya udah terbukti aja gitu. Aduh. Tapi ya sih kemarin tuh yang pas mulai kebijakan PSBB mau dimulai lagi, yang tarik rem darurat itu semua di Instagram sih ya, khususnya gue ngelihatnya itu hampir semua yang gue lihat kayak ya bisa dibilang protes mungkin tapi secara halus gitu kan ya, kayak ya dengan embel-embel mereka bilang tolonglah Pak pikirkan rakyat, teman-teman rakyat yang ibaratnya yang kurang mampu, bisnisnya nggak jalan apa segala macam. Iya, lu bisa ngomong gitu karena lu udah punya ibaratnya semua penggunaan udah tercukupi gitu loh. Dan kayak ya dia pergi aman-aman aja gitu ya, kayak villa pribadi, private villa, swab test dan lain-lain gitu. Gue setuju sih sama Gali, epic itu.
Tapi nggak harus diupdate lah. Disclaimer dulu nih, ini konteksnya adalah pemberlakuan PSBB yang maksimal khusus DKI Jakarta nih ya. Jadi Iya. kalau misalnya di kota-kota lain Indonesia yang mungkin udah hijau ya good for you ya. Tapi yes betul. Ya karena Jakarta itu memang pusat banyak pergerakan ekonomi ya, takutnya memang imbasnya cukup banyak juga ke keluar lo. Sederhananya aja kalau misalnya ada truk masuk dari luar kota harus ada surat izin masuknya dan sebagainya, pasti kan bikin ekonomi terlambat lah, gue yakin itu. Nah itu gue yang pasti. Tapi kalau gue yang merasa memang udah nggak bisa, gue nggak tahu ya amit-amit ini terjadi. Tapi gue akan berpikir mungkin setelah ini ada COVID apalagi atau mungkin virus-virus apalagi. Ya mungkin kita udah pernah merasakan dengan protokol yang seperti ini ya. Jadi ini bakal bisa terjadi lagi. Nah, jadi menurut gue kalau udah bikin lockdown gitu sih gue memang nggak setuju sih. Yang pertama karakternya Indonesia bader semua sih. Kalau di sistemnya memang batu. Iya asli. Semua lu nggak ikut lu bisa mati kali ya mungkin ya. Udah ada juga gue nonton di Panji apa mana ada perbandingan negara yang lebih demokratis dibanding negara yang sosialis, lebih banyak angka kejadiannya yang di demokratis. Kayak Amerika ke Italia kan wah gila-gilaan semua, nggak bisa diatur atau nggak mau ngatur diri, dan bahkan ya muncul teori konspirasi ini bla 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 bla. Ya akhirnya udah ngerasa sendiri kan wabah itu sendiri. Jadi maksud gue Indonesia karena semua serba ada di tengah. Nah jadi karena kita bukan juga sosialis bukan liberal juga, ya akhirnya kita ngatur sendiri-sendiri sih. Kalau gue masih merasa memang ya jujur aja semua udah pada pakai maskernya cuma berhenti sampai dagu doang, udah yang kayak gitu deh, kagak naik ke atas aja. Kagak naik ke atas sudah. Jadi menurut gua hal-hal yang udah kita miliki sekarang sejak Maret, kebiasaan itu, tapi kayaknya memang belum maksimal. Gue yang lebih ngeri lagi untuk Jakarta nggak tahu ya, kayaknya Tangerang ya bakal ada pilkada nanti. Wah kampanye lu dangdutan, lebih ngeri lagi kan sih. Di Depok ada Mas, udah mulai. Depok udah mulai nih serangannya gue menunggu ya kalau ada itu. Udah pernah ada di berita kok itu waspada klaster pilkada. Iya makanya. Tapi maksud gue ya kayak Vietnam, Thailand gitu. Mereka tuh sebenarnya kan nggak melakukan ini ya. Mereka tuh nggak lockdown deh setahu gue, tapi mereka menutup beberapa negara masuk itu dari awal banget kasus. Tapi mereka benar-benar ketat. Iya mereka benar-benar ketat. Iya. Jadi katanya Vietnam ya, yang Vietnam tuh secara ekonomi tuh 11-12 sama kita. Bahkan kita tuh lebih banyak gedung lebih banyak gedung bagus di Indonesia daripada di Vietnam. Betul. Vietnam tuh bener-bener kayak wah orangnya ya lo kalau lihat sendiri ya. Gue juga pertama kali merasa bahwa ternyata ada negara yang mirip ya sama kita gitu. Gue pikir kan selama ini kita udah paling kasihan banget dan ini orang Indonesia ya, ternyata sedih lah ya. Sedih gitu, ternyata Vietnam tuh sama gitu. Tapi mereka tuh dari awal banget Maret ya kalau nggak salah tuh negaranya dengan tegas menutup semua flight dari Cina, nggak boleh masuk ke Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam itu banyaknya kan turis dari Cina kan. Mereka dekat, mereka tuh kan di bagian Cina bawah. Kalau secara kan Cina bawah, Cina Selatan kan. Jadi memang banyak yang dari sana, mereka dengan tegas. Nah, kalau menurut gue baca-baca sih, tapi ya katanya itu salah satu kunci suksesnya mereka, karena dari awal mereka dengan ketat menutup benar-benar orang Cina tuh nggak boleh masuk. Terus mereka melakukan itu ya jam malam kayak gitu-gitu mereka lakukan dan berlakukan jam malam. Iya, dan ya balik lagi sih emang pada nurut orang-orangnya sama pemerintah, dibilangin jangan ya jangan gitu. Kalau kita kan intinya ketat gitu kan, peraturan tuh ketat. Ya kayak waktu itu udah awal-awal corona ya, maksudnya awal-awal lagi ramenya sewaktu sebelum kita mulai PSBB awal itu kan awal-awal corona lagi rame. Itu kan pernah gue lihat di Instagram juga beberapa video. Jadi ada satu orang yang interview beberapa masyarakat lah, ditanya gitu. Mas tahu corona gak? Oh iya pernah lihat. Ya anjing pernah lihat jawabannya. Ngeselin banget lo, pernah lihat lo anjing. Dia ingetnya botol kali ya. Ih,
pernah lihat kata dia, pernah lihat. Terus ditanya lagi, Mas gak takut corona gitu? Dia lagi duduk di pinggir kayak kaos kutang ya kan, duduk nongkrong ngopi gitu. Ditanya, halo Mas Ian. Terus ditanya, Mas ini kan lagi PSBB gitu, gak takut nanti corona apa gimana? Enggak, nambah semua penyakit mah bisa sembuh. Begitu jawabannya, kan ngeselin ya. Maksudnya kayak ya mungkin education ya gitu maksudnya penyeluruhan tentang corona ini harus ditingkatkan berarti. Iya. Sosialisasi bahayanya corona lah ibaratnya. Tapi ada satu yang lagi sih menurut gue menarik. Yang kata WHO bahwa vaksin itu paling cepat ditemukan pertengahan 2021 pada baca ya di narasi. Iya. Iya. Tapi itu juga kita belum tahu bisa valid menyembuhkan atau enggak. Iya, tapi itu juga masih belum dites gitu kan. Maksudnya kayak kadang tuh vaksin tuh ada efek sampingnya kah? Betul, itu harus dicoba dulu sih. Malah ada yang gue ada ngelihat posan juga di Cina apa di mana di London ya. Vaksin, malah dia yang kena. Ya. Kenapa Din? Dia yang dikasih vaksin. Dia salah satu dari 30 orang yang dikasih percobaan buat vaksin. Malah dia satu-satunya yang kena, yang lainnya enggak. Iya, berarti ya bukti bahwa vaksinnya belum sempurna kan? Betul. Kalau gitu mending berdoa agar kalungnya dari Kementerian Pertanian. Eukaliptus ya. Kalung apa sih? Gue nggak tahu deh. Sumpah lu nggak tahu kalung apa. Jadi itu tuh riwayatnya Jepang. Ini gue nggak tahu Jepang yang ngeluarin atau barang made in China diimport ke Jepang terus jadi viral karena dijual di Jepang. Virus shock out warna biru dikalungin. Itu tuh nggak lama dari situ kak, researcher tuh melakukan dong penelitiannya kan, researcher hobinya ngapain, ngulik-ngulik gitu. Betul. Hasil penelitiannya tuh nggak ada efek. Itu tuh cuma gimmick, itu tuh placebo effect. Kalau sampai ada orang nggak kena, ya itu placebo effect aja. Nggak lama dari situ, kementerian kita tercinta mengeluarkan kalung itu, ya kan? Betul. Iya kan? Tapi abis itu pas dipakai, kalau nggak salah dari mereka juga bilang bahwa ini tidak valid. Gue kayak, lah lu yang terus lo ngapain? Tahu aneh banget. Yang wanginya minyak kayu putih kan aja. Nggak, itu mungkin bisa mencegah demam berdarah kali, jadi orang nggak digigit nyamuk. Iyalah, minyak kayu putih. Lu kalau mau tidur lu cacal dulu gitu ya. Nah, terus itu pakai kalung bangle. Apaan sih bangle? Bangle itu apa ya? Ya kayak jenis tanaman sih, tanaman gitu kayak apa ya? Yang anti nyamuk, anti setan lah. Iya. Tapi gue ada pertanyaan, apa yang kalian persiapkan di kondisi kayak gini? Ini kan uncertainty ya, bener-bener kayak kita nggak ada yang tahu gitu loh. Awal Maret prediksinya cuma sampai akhir 2020. Ini sekarang bulan September. Udah mau mendekati dong. Udah geser lagi ke pertengahan 2021. Benar-benar ya kayaknya nggak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini dapat kejelasan gitu loh gara-gara kondisi ini. Apa yang kalian prepare? Atau masa bodoh aja gitu. Kalau gue berpikir apa sih bahwa ini nih yang udah dalam bahasa kita udah berdamai dengan, bukan berdamai ya, dalam arti dalam posisi kita harus menyadari bahwa ini nih bakal terjadi dan kita tidak bisa punya kekuatan yang sampai dalam arti menghilangkannya. Ya kayak tahun kapan gitu kita benar-benar takut sama HIV, tapi akhirnya HIV ya memang itu sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan mungkin penyakitnya, tapi kita bisa tahu nih orang-orang seperti apa yang mungkin perlu kita peringatkan supaya tidak tertular. Nah, gue nggak tahu apakah nanti akan seperti itu perputarannya COVID ini. Tapi so far kalau memang itu cara menangkalnya adalah dengan melakukan protokol yang seperti yang sekarang, menurut gue memang ada kemungkinan masih tetap seperti ini pun udah hal yang terbaik. Cuma ya ini gue secara personal nih, kasus pertama kejadian di Depok itu gue sendiri nggak akan notice ya, meskipun kita beda kelurahan, meskipun sama-sama Depok, tapi gue masih mikir itu kan beda kelurahan gitu ya. Nah udah sampai ke sini, ini udah tinggal beda gang doang kalau di gue ibaratnya gitu. Makin dekat ya, gue nggak mau amit-amit kejadian itu ada di gang gue sih, tapi itu makin dekat dan makin real gitu loh. Gue ngerasa itu pun nggak bisa dipungkiri, banyak yang nyepelein sih mengenai protokol ini sih. Gue harus evaluasi
sekalipun kita mengingat kita mau potong banyak banget yang nggak sesuai dengan itu, kita bisa ngeliat mata gitu loh. Mau ngasih tahu juga nggak mungkin, gue nggak kenal, gue kasih tahu tersinggung. Akhirnya ya mikirnya selamatin diri sendiri aja, keluarga kita pakai masker, kalau balik dari manapun cuci tangan gitu. Nah maksud gue sampai ke tahap itu gue masih berpikir kayaknya ya bakal gini terus sih untuk menjalani kehidupan. Meskipun gue sekarang udah sampai ke tahap wah ini udah makin dekat sih nih ke lingkaran rumah lu ya. Iya gue masih agak deg-degan sih. Ya gue juga setuju sama Mas Hen. Maksudnya kayak kita nggak bisa ngasih tahu orang, ngingetin orang yang kita nggak kenal untuk at least pakai masker atau at least jaga jarak gitu ya. Kalau gue sekarang lebih untuk kalau pertanyaan Gali kayak lu sekarang gimana nih mempersiapkan apa ya? Kalau gue pribadi sih lebih ke jaga diri gue sendiri sama orang-orang terdekat sih, kayak teman-teman, keluarga gitu ya. Itu kayak lebih kalau kemana-mana ya lu pakai masker, bawa hand sanitizer misalnya. Pulang dari manapun kalau bisa mandi ya mandi. Lebih ke kayak gitu aja sih sekarang untuk menjalani apa ya, hal new normalnya ini nanti ini gitu loh. Udah makin biasa ya. Iya udah makin biasa gitu jadinya. Cuma ya balik lagi nipaknya matahari segini doang sih gue. Iya bener. Karena udah bau mulut kita udah kena masker semua gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Coba Kak Dery yang punya anak kecil Kak. Iya pastinya kalau ya gue prepare pasti dari keluarga gue dulu ya pasti. Maksudnya kayak melindungi mereka gimana caranya nggak terlalu banyak berinteraksi sama orang. Apalagi anak gue anak kecil gitu, masih bayi gitu. Pasti banyak orang yang kayak pengen megang dia lah. Itu gue sebisa mungkin gue batasin gitu sih. Interaksi dengan makin parno banget ya. Interaksi dengan dia, interaksi dengan orang luar sih terutama itu. Sama pastinya selalu sedia kayak hand sanitizer, kayak sering-sering bersih-bersih cuci kaki, cuci tangan kalau dari luar. Kalau misalnya dari kadang gue juga sering vaksin juga kan buat anak gue ke rumah sakit. Nah itu biasanya kalau pulang gimana caranya langsung mandi gitu. Ya intinya semua itu dimulai dari diri kita dulu, habis itu ya baru kita mungkin bisa action untuk orang lain gitu sih. Setuju. Gimana lu diem sebagai yang punya, lu kan in touch langsung tuh sama Wuhan. Ini konteksnya COVID loh ya, bukan ganti pasangan loh. Wah, memang tidak yang membahas ke situ. mungkin biar relax teman-teman sambil dengerin Mipan Zuzuzu aja kali ya. Gak usah salting gitu dong. Ya, apa sih salting? Kalau gue sih ya, gue pastinya ada concern nowadays ya, ada concern lain selain itu juga. Tapi yang tadinya gue mager atau males dari luar tuh beneran alhamdulillah gue orangnya rada parnoan, jadi gue melihat orang lain seperti itu ya gue juga ikutin gitu loh, walaupun gue tadinya juga ignorance is a bliss lah, bisa dibilang kayak ya udah lah gini doang. Tapi ya karena di rumah gue juga ada satu balita, satu orang tua juga, dan sekarang sudah tidak pandang umur kan itu ya, virusnya nyerangnya, jadi kayak ya udah lah, at least ya namanya akhir capek pastilah, cuman ya for our own good juga gitu, bukan diri kita tapi ya sekitar kita juga. Makanya gue sekarang jujur beneran lebih parno banget, even untuk apa ya, asal lah, dalam arti ya kalau mungkin misalkan bertemu dengan orang yang kita udah tahu, yang mereka juga aware dan jaga akan kebersihan, ya masih suka ada lah ya, walaupun tidak sering juga. Cuman kalau untuk beneran kayak kemarin gue sekali jujur ikut belanja keluar, wah itu gue beneran separno itu, beneran kayak jadi bahkan tidak kalau bisa tidak membolehkan ponakan gue untuk sentuh sana sini gitu loh. Karena kenapa ya gue nggak apa-apa deh guanya, tapi asal jangan dia gitu loh. Karena karena ya maksudnya itu ponakannya lo Mas. Okay. Mas Hendra ini loh. Kalau bisa gue nyentuh yang megang-megang. Soalnya kan ya kalau gue kan tahu akan hal itu, ya udah gue tinggal ke kamar mandi cuci tangan gitu lah. Kalau dia kan harus ada di bantu lah atau apa segala macam kayak gitu sih. Jadi jujur gue
experiencing ke tempat rame dan ngerasa parno akhirnya kemarin sih. Jadi gue kayak ya sebetulnya ada salah satu pilihan gue juga sih untuk bilang enggak, cuman ya karena namanya sekeluarga juga kayak ya udahlah, jarang-jarang juga gue pergi sekeluarga. Tapi ya abis itu beneran udah gue langsung ganti pakaian, the least that I can do, ya gak beneran ganti pakaian. Ya itu aja sih ignorance-nya, biar maksudnya ignorance yang harus gue kurangin ya seperti itu. Cuman pastinya ya ada ya, gue tuh merasa bahwa sebetulnya di Indonesia itu banyak banget loh orang-orang pintar yang bisa membuat suatu perusahaan, startup ataupun aplikasi itu tuh membuat hidup kita tuh lebih mudah. Bener banget, gue belum tahu even di US itu ada atau enggak tuh kayak modelan Gojek apa segala macam. Dan gue rasa Uber Eats aja itu ada karena melihat Grab dan juga Gojek. Kenapa? Yes. Karena Uber Eats itu baru ada jauh setelah adanya GoFood dan juga GrabFood gitu loh. Jadi ya kita udah dimudahkan akan adanya hal seperti itu. Logitech, maksudnya logistik teknologi itu ada banyak banget. Pokoknya semua tuh udah dibuat one click away lah. Tapi ya masa kita tidak bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bisa buat jaga diri atau jaga kesehatan? Menurut gua ya cobalah. Guys, luar biasa ya. Kalau gue kayak Mas Hendra sih jadinya parno, karena gue ngerasa kok kayaknya makin deket sih ya. Padahal gue tinggal di apartemen, gue nggak kenal sama kanan kiri depan belakang. Tapi gue ngerasa ya itu mungkin karena semakin banyaknya orang di sekitar gue yang bilang tetangga gue kena nih belakang rumah, ini kena nih, itu yang membuat gue kayaknya oh ya ini makin deket ya si COVID ini. Dan gue makin parno, kayak sakit leher dikit aja gue parno, anjir gue sakit leher. Padahal gue bisa minum es kelapa muda, kan gula biang ini ya. Iya, bikin batuk. Tapi gue parno. Jadi parno. Tapi kalau gue ya karena gue cewek kali ya, gue kalau ke Indomaret turun ke bawah gitu Indomaret, terus ada orang deket-deket gue yang ngantri, Pak mundur dikit Pak, gue gituin. Mungkin karena gue cewek kali ya. Mungkin nggak, maksudnya kalau cewek kadang-kadang emang suka lebih berani vokal untuk yang kayak gitu. Betul. Jadi termasuk kayak misalkan ada yang nyela antrian, ya kan? Kalau gue sih bodo amat, lo penting urusan lo sepenting apa, nyala antriannya udah salah gitu kan. Jadi gue lebih parno gitu sih sekarang. Jadi ya. Tapi ya gue udah berdamai sih. Kalau awalnya kan gue kayak stres ya. Kalau sekarang gue udah di Jakarta, udah hampir 3 bulan, gak balik ke Bandung, dan gue fine-fine aja. Gue udah berdamai sih, udah kayak udahlah gitu. Gak ada yang bisa gue lakukan selain ngikutin prosesnya aja. Yes, betul banget. Kenapa Dim tadi lu jangan pacaran makanya. Aduh. Wah. Di sini yang masih pacaran hanya saya ya. Yang satu ini sudah menjelang ke arah lamaran nih. Mohon maaf ya. Kalau gue ya emang bener kan, mungkin lebih vokal ya. Cuman ya pribadi pasangan gue muka gue sama Mas Hendra tidak memang bukan tipe yang vokal akan hal tersebut gitu. Jadi misalkan kalau ada hal kayak gitu ya gue yang malah vokal, dan ya sesimpel ada yang ya ngapa gitu mukanya nih. Maksudnya gue emang beneran akan vokal lah. Kok dia nyerobot mau apa segala macam. Nah tapi bahkan kalau gue sendiri yang kayak gitu, gue jujur gue belum bisa sevokal itu gitu. Kenapa? Karena ya gue cukup malas untuk berada dalam keributan ataupun debat apa segala macam. Tapi kalau memang misalkan itu orang lain, kayak misalkan nyokap gue ataupun pacar gue atau keluarga gue, kalau memang misalkan sesimpel ngantri segala macam, kayak mereka bilang kayak ya udahlah lah, jangan ya udahlah itu orang istilahnya mereka udah senaknya. Kalau dibilang kayak gitu kan berarti mereka nggak bakal diingetin gitu. Nah yang kayak gitu sih. Kecuali kalau emang ke dampak gue udah jelas nih, gue udah sesimpel ngantri ATM terus tiba-tiba kucuk kayak ngeliat, gue bilang kayak lah Mas saya ngantri, gue bilang kayak oh iya maaf Mas, gue kayak iya gue tahu sih lu minta maaf, tapi lu mempunyai indera apa gitu enggak nih, kalau lu ngeliat gue juga di antrian gitu loh. Iya. Oke. Menarik ya. Gak habis-habis kalau bahas PSBB ini ya. Emang sih dari mulai resah sampai pasrah, tau gak sih? Iya betul. Resah sampai pasrah sih. Benar. Pasrah sih gue.
bereaksi sampai akhirnya ya udah pasrah. Lama-lama kayak Hunger Games aja gitu, nggak ya udah yang penting gue hidup terus ada lo mati apa kagak gitu. Exactly. Iya. Maaf ya guys. Yang bertahan. Ya lihat aja lah tampang kita ini. Udah mulai pasrah ya di rumah aja ya. Udah nggak bisa ngelucu. Maaf ya guys. Teman-teman melihat kita backgroundnya most of the time sama kan ya. Berarti ini menandakan kita melakukannya memang di rumah, bukan di luar. Iya di sini-sini aja. Ya gitu deh. Tutup kali Dim, udah banyak banget ngebacot. Iya Dim. Next episode nanti kita juga nih. Mungkin disclaimer dulu kali ya, mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung atau tersunggung. Iya, buat Pak Anies sama para analis, maaf ya Pak, saya hanya beropini. Sedap. Saya kan tetap bayar pajak gitu dong. Lu di DM ntar di hire lu. Siap. Gak seneng banget jadi SRBP lu di sono. Gak mau. Ya ya intinya sih memang kita fokus harus Dimas, fokus. Ya sadar diri juga. Mohon maaf atas mungkin salah kata atau salah suara yang kita salah pegang. Nah, tuh. Hati-hati tuh. Awas lu disamperin Mbak Sukro lu. Kangen nih sama Mbak Sukro ya. Next episode Mbak Sukro kali ya. Next episode Mbak Sukro terus. Mbak Sukro lagi PSBB juga, enggak boleh. Tinggalnya bagus nggak tuh tempat Sukro tuh. Aduh. Oke deh, teman-teman yang mendengarkan boleh subscribe dan juga share, mungkin like juga boleh, karena kami sejujurnya tidak ingin mengemis, tapi kami berusaha tetap. Salam dari gua Dimas, dan di sini ada Derry, Wildan, Mas Hendra, dan juga Alba. Kami pamit undur diri, stay safe, stay sane. Mudah-mudahan dengan PSBB total ini teman-teman bisa tetap. Kayak siapa aja lu, stay safe, stay sane. Stay healthy guys. Udah. Kan dimulai. Udah matiin nih. Okay. Bye. Bye.